Halo semuanya, perkenalkan saya Ide Bagus Yudhistira Praputra, mahasiswa program studi Informatika Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi mengenai pemberdayaan internet di masa pandemi. Ini adalah salah satu program kerja saya dalam melaksanakan KKN Mandiri. Saya harapkan sosialisasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, hampir semua kegiatan kita lakukan dari rumah, seperti bekerja dan juga belajar. Dan semua kegiatan itu tentu saja membutuhkan internet yang kita akses melalui smartphone, laptop, komputer, ataupun perangkat yang lainnya. Istilah internet pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Namun, mungkin ada beberapa orang yang masih belum tahu pengertian dari internet itu sendiri. Internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa, menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, dan efisien. Nah, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan juga tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Oleh karena itu, dengan menggunakan internet, hampir segala pekerjaan yang kita lakukan dapat kita selesaikan dengan cepat, tepat, efektif, akurat, dan juga efisien. Berbicara mengenai internet, tentu saja internet memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, yang pertama, internet memudahkan dalam memperoleh berita ataupun informasi. Ya, seperti yang sudah kita rasakan bersama, hampir segala kejadian, peristiwa yang terjadi di sekitar kita sangat mudah kita ketahui melalui internet ini, baik itu dari grup WhatsApp, dari sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun melalui media-media online lainnya. Kemudian yang kedua, internet memudahkan kita dalam berkomunikasi. Ya, seperti halnya aplikasi WhatsApp, Line, Facebook, dan lain sebagainya benar-benar memudahkan kita dalam berkomunikasi. Apalagi aplikasi seperti Facebook bisa saja mempertemukan kita dengan teman lama kita yang sudah hilang kontak sejak lama dan dipertemukan di dalam aplikasi Facebook. Kemudian yang ketiga, internet memudahkan kita dalam belajar dan bekerja. Ya, terutama dalam masa pandemi ini, kegiatan belajar dan bekerja harus kita lakukan dari rumah. Dengan adanya aplikasi seperti Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi meeting online lainnya benar-benar membantu kita agar tetap bisa belajar dan bekerja dari rumah. Selain itu, internet juga membantu kita memperoleh informasi yang kita butuhkan dalam menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan. Kemudian, internet memudahkan kita dalam mencari hiburan. Ya, selama masa pandemi ini pasti ada rasa bosan selama diam di rumah. Dan dengan internet dapat membantu kita untuk mencari hiburan seperti adanya Netflix, YouTube, Spotify, Joox yang membantu kita mendapatkan hiburan-hiburan selama masa pandemi ini. Kemudian, internet juga memudahkan kita dalam berbisnis. Nah, selama masa pandemi ini hampir semua kegiatan kita lakukan dari rumah. Dan ini tentu saja akan menyulitkan kita yang memiliki bisnis ataupun usaha. Nah, dengan internet dapat mempermudah atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Sudah banyaknya toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya benar-benar memudahkan kita dan membantu kita. Selain itu, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lainnya juga membantu kita untuk memasarkan dan menjual produk-produk kita sehingga usaha ataupun bisnis kita dapat tetap berjalan. Kemudian yang terakhir adalah internet ini dapat membantu kita dalam mengembangkan hobi, minat, dan bakat. Dimana selama pandemi ini kita pasti suka bingung harus melakukan apa. Padahal dengan internet ini dapat membantu kita untuk mengembangkan hobi, minat, dan bakat kita selama pandemi. Nah, di balik berbagai manfaat yang diberikan internet, ternyata internet juga memberikan beberapa dampak. Di mana yang pertama, internet bisa menyebabkan terjadinya cyberbullying. Kita ketahui bersama bahwa bully pun adalah hal atau perilaku yang benar-benar tidak baik, di mana dengan internet, cyberbullying ini dapat terjadi sangat mudah. Lewat akun-akun palsu yang mereka buat, mereka bisa komentar seenaknya di status ataupun di foto-foto yang kita posting di sosial media dengan mengejek ataupun menghina keadaan kita, dan ini akan sangat berbahaya karena mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Kemudian yang kedua,
mudahnya tersebar berita hoaks. Nah, ini juga menjadi sangat berbahaya. Apalagi pada momen-momen tertentu di Indonesia khususnya sangat mudah tersebar berita hoaks yang mungkin dapat menyebabkan masalah ataupun konflik atau perbedaan pemahaman di antara warga ataupun masyarakat. Dan ini benar-benar berbahaya, apalagi berita hoaks ini kita sebarkan dengan mudahnya tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, yang ketiga ini, internet memungkinkan menyebabkan konflik. Dan konflik ini banyak terjadi dikarenakan oleh poin yang sebelumnya, itu berita-berita hoaks ataupun informasi-informasi hoaks yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan tertentu, yang tujuannya untuk membuat perpecahan atau masalah di lingkungan masyarakat. Kemudian adanya cybercrime. Nah, cybercrime ini adalah kejahatan online yang sering terjadi. Itu adalah penipuan, di mana kita pasti sering mendapatkan informasi chat ataupun SMS kita memenangkan hadiah dan kita disuruh transfer, itu termasuk cybercrime. Dan yang lebih parahnya lagi apabila cybercrime ini menggunakan foto ataupun nama kita untuk melakukan kejahatan. Kemudian, internet dapat menyebabkan kecanduan bahkan ketergantungan. Nah, apalagi di masa pandemi ini, hampir setiap hari kita pasti mengakses internet. Dan ini sangat berbahaya karena akan menyebabkan kecanduan. Terutama apabila kita mengakses sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau lain sebagainya, ini akan sangat berbahaya. Dan buruknya adalah akan menyebabkan ketergantungan bagi kita. Kemudian, internet juga berpeluang terjadinya kebocoran informasi pribadi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi mengenai cybercrime, itu informasi kita mengenai nama, alamat, tanggal lahir, email, password, foto, itu bisa saja terjadi kebocoran dan tersebar di mana-mana, sehingga bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kemudian, internet berpeluang tersebarnya konten dewasa atau pornografi. Nah, ini masih menjadi masalah kita bersama, di mana walaupun pemerintah sudah melakukan blok terhadap situs-situs tertentu, namun masih saja konten-konten seperti ini mudah tersebar melalui internet. Dan ini akan sangat berbahaya apabila ada anak-anak yang mendapatkan konten ini dan memiliki pemahaman yang salah, sehingga terutama bagi anak-anak diperlukan pengawasan dan juga bimbingan dari orang tua. Nah, kemudian internet juga membuat kita kurang produktif, di mana hampir setiap hari kita bisa lebih dari 5 jam untuk mengakses internet, membuka sosial media, dan membuat kita benar-benar tidak produktif, hingga membuang-buang waktu kita yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Dan terakhir, internet ini dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu masalah kesehatan dan juga mental. Sehingga masalah kesehatan ini bisa saja berpengaruh pada mata, yang membuat mata kita menjadi minus karena terlalu lama menatap layar smartphone ataupun laptop, dan juga bisa membuat kita cepat pusing karena sinyal radiasi yang diberikan oleh perangkat yang kita gunakan, dan juga dapat memberikan masalah mental, ya seperti yang tadi, apabila ada cyberbullying atau orang-orang oknum tertentu yang menggunakan foto kita menggunakan tindak kriminal, itu pasti memberikan tekanan kepada diri kita, dan itu akan menjadi masalah yang cukup serius bagi mental kita. Kemudian, untuk mengatasi dampak-dampak buruk memberikan internet, di sini saya ada beberapa solusi untuk menggunakan internet yang baik. Pertama, jangan mudah memberikan informasi pribadi ke orang lain. Itu seperti nama, nomor HP, alamat, password email, itu jangan kita berikan kepada orang lain, karena itu bisa saja disalahgunakan. Kedua, kita harus memfilter konten atau informasi yang kita dapat. Nah, apabila kita mendapatkan informasi berita dari grup WhatsApp, dari internet, atau dari Facebook, dari mana saja, harap itu kita harus filter dulu, kita saring, kita baca dulu, kita cek kebenarannya ini benar atau tidak, karena informasi-informasi hoax, berita hoax itu sangat mudah tersebar. Kemudian ketiga, ini, untuk filter itu kita juga perlu mengecek sumber informasi yang didapat. Jadi kita jangan terima mentah-mentah saja lalu kita membagikannya kepada orang lain, sedangkan kita tidak tahu kebenarannya. Karena bisa saja informasi itu diberikan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Nah, ini dia, jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Kemudian kita harus memahami etika dalam berinternet. Jadi etika dalam berinternet itu seperti kita membuat status, berkomentar, ataupun kita mengupload foto atau video. Harap kita lebih beretika dan berhati-hati, dimana bisa saja foto atau video yang kita share
di sosial media disalahgunakan oleh orang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kemudian, penggunaan internet seperlunya. Nah, ini sangat diperlukan, di mana apabila kita menggunakan internet berlebihan akan menyebabkan kecanduan, ketergantungan, dan ini akan mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental kita. Kemudian, untuk anak-anak ini, bagi orang tua harap melakukan pengawasan dan juga bimbingan kepada anak-anak dalam menggunakan internet. Dimana pasti selama pandemi mereka harus belajar dari internet, rata-rata waktu mereka habiskan untuk mengakses internet, dan ini sangat memerlukan pengawasan dan juga bimbingan. Karena ditakutkan anak-anak akan bisa saja mendapatkan informasi ataupun konten-konten yang belum seharusnya mereka dapatkan, kemudian mereka salah paham di sana dan juga bisa mempengaruhi perkembangan anak-anak itu sendiri. Nah, nih, berikan batasan waktu juga kepada anak-anak dalam menggunakan internet. Mungkin ini tidak hanya kepada anak, juga untuk remaja dan juga orang dewasa perlu batasan waktu supaya menghindari masalah-masalah kesehatan juga kecanduan itu. Dan terakhir adalah apabila mendapatkan informasi yang tidak jelas dari orang, kita harus bertanya ataupun mencari tahu kebenarannya. Apalagi seperti pada saat COVID ini banyak sekali informasi-informasi palsu atau berita hoax yang kita dapatkan, nah itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus mengeceknya baik-baik. Nah, selama pandemi ini saya ada beberapa rekomendasi channel YouTube yang bisa diakses agar kita bisa lebih teredukasi atau lebih produktif. Yang pertama, bagi orang-orang dewasa mungkin ada yang suka bertanam atau berkebun. Ini ada channel Taman Inspirasi dan juga Hidup Alami ala Momi Iko, di mana konten-kontennya adalah konten berkebun di pekarangan rumah yang sangat bermanfaat dan mungkin bisa ditiru untuk mengisi waktu-waktu luang kita selama pandemi ini. Kemudian untuk ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang suka memasak, di sini ada beberapa channel yaitu Masak TV, Dapur Umami, dan Sobat Dapur, di mana channel-channel ini memberikan tutorial juga tips kepada kita dalam memasak sesuatu yang tentunya dengan cara yang cukup mudah dan bisa kita tiru di rumah. Dan terakhir, apabila kita memiliki keterampilan, kita bisa mengakses channel Diar Torin Kerajinan Tangan, di mana channelnya ini membahas dalam membuat sesuatu yang sederhana dengan tangan, yaitu seperti membuat meja, lemari, ataupun lain sebagainya yang dibuat sendiri. Dan ini sangat membantu kita untuk mengisi waktu luang selama pandemi. Kemudian untuk para remaja, di sini ada channel Ruang Guru yang bisa membantu kita dalam belajar, memahami materi dan juga mengerjakan tugas, di mana penjelasan yang diberikan di sini cukup mudah dipahami dan juga bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian para remaja, di mana dalam masa-masanya kita untuk menjadi jati diri, di sini ada channel Gita Savitri Devi dan juga Menjadi Manusia, di mana pada channelnya ini adalah kebanyakan tentang memberikan kisah inspiratif, pengalaman hidup, dan juga perspektif terhadap orang-orang tertentu mengenai kehidupan mereka, di mana mungkin ini akan sangat membantu kita, terutama para remaja, untuk memahami lingkungan sekitar kita. Dan tidak menutup kemungkinan juga pada orang tua bisa menonton konten di channel-channel ini untuk menambah wawasan dan juga perspektif dalam berbagai hal di kehidupan ini. Kemudian dalam mengembangkan hobi dan bakat, sini ada channel Kelas Pagi dan juga Nurse 11, di mana channel Kelas Pagi ini dapat membantu kita dalam memahami trik ataupun cara-cara dalam bidang fotografi, dan Nurse 11 ini membantu kita dalam belajar bermain gitar, di mana tutorialnya sangat mudah kita ikuti dan bisa membantu kita cepat menguasai main gitar. Kemudian dalam informasi teknologi, di sini ada channel Gadget In yang memberikan informasi mengenai smartphone atau laptop terbaru dan juga teknologi terbaru lainnya supaya kita tidak kudet. Dan selanjutnya ada channel 5 Minute Craft, di mana channel ini memberikan beberapa tips dan trik dalam melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari, dan mungkin sangat menarik dan bisa kita coba di rumah. Nah, kemudian untuk anak-anak, di sini ada channel Nusa Official dan Dongeng Si Kecil, di mana Nusa Official ini adalah serial animasi anak-anak memberikan ilmu edukasi dan juga ajaran-ajaran agama, dan juga Dongeng Si Kecil ini memberikan dongeng-dongeng bagi anak-anak, dan ini sangat berguna untuk hiburan dan juga edukasi bagi anak-anak selama masa pandemi ini. Kemudian sama seperti yang tadi ada 5 Minute Craft
dan sini play khusus untuk anak-anak, di mana ada tips dan trik membuat atau melakukan sesuatu atau membuat permainan di rumah dengan cara yang kreatif. Dan yang terakhir ada channel National Geographic Kids dan juga Kok Bisa, di mana channel ini dapat memberikan kita tambahan pengetahuan, di mana National Geographic membantu kita menambah pengetahuan mengenai binatang-binatang yang pastinya sangat menarik bagi anak-anak, dan channel Kok Bisa ini memberikan kita pengetahuan mengenai fenomena atau fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Dan tetap saya ingatkan kepada orang tua, tetap mengawasi dan membimbing anak-anaknya dalam menggunakan internet ataupun mengakses media sosial tertentu supaya mereka bisa mengerti apa yang mereka dapatkan dan terhindar dari konten-konten yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Baik, itu tadi sosialisasi mengenai pemberdayaan internet di masa pandemi. Saya harapkan sosialisasi saya tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dalam menggunakan internet di masa pandemi. Sosialisasi ini juga bisa disebarkan kepada kerabat, teman, saudara, ataupun orang di sekitar kita, supaya kita semua semakin teredukasi dan bisa menggunakan internet dengan baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.